pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah, majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau, Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaAllah kepada segenap keluarga besar beliau, berkhusus Al-Qaim fi hadzal maqam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan segenap para habaib, para kiai, para asatidzah dan guru-guru yang hadir tengah-tengah kita, dan semua hadirin hadirat. InsyaAllah Allah berikan berkah, Allah berikan taufik, dan Allah Ta'ala mudahkan kita insyaAllah semuanya bisa pergi haji, berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala wajibkan kepada semua manusia, semua muslimin untuk melaksanakan ibadat haji. Wa adzin fin nasi bil hajj, umumkan kepada semua manusia, panggil, undang semua manusia untuk menjalankan ibadah haji tersebut. Dan haji adalah salah satu rukun min arkanil Islam, yang mana Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap muslim yang mampu. Kemudian disebutkan di dalam hadis ya, bahwasanya seorang muslim yang mampu kemudian dia menunda-nunda hajinya, maka falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyah. Dia menunda-nunda haji padahal dia sudah mampu, syaratnya sudah memenuhi syarat, dan dia sudah wajib melaksanakan ibadat haji, tapi dia tunda dari tahun ke tahun padahal bisa dengan mudah melaksanakannya tanpa uzur. Dia tunda, maka ya silakan, mau matinya pilih, mau mati Yahudi atau mati sebagai Nasrani. Waliyadzubillah min dzalik. Haji adalah kewajiban. Kalau sudah datang kewajiban tersebut, kemampuannya, maka jangan ditunda-tunda. Jangan kita menunda amal baik yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita sekalian. Kemudian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang fadilah haji tersebut, man haji walam yarfuth walam yafsuq, itu orang pergi haji kemudian juga dia tidak berucap la rafath wala fusuq. Rafath wal fusuq itu syai'an jami'an li af'al wa aqwal qabihah, adalah dua perkara yang memadukan daripada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang enggak pantas. Ucapan yang enggak pantas, perbuatan yang enggak pantas disebutnya rafath wal fusuq. Nah, itu enggak layak untuk diutarakan, diucapkan, dikerjakan saat seseorang berhaji. Dan sungguh Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu hanya sah dilakukan di bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Haji itu bertepatan dengan Arafah, wukuf di Arafah. Al-Haji fi asyhuril ma'lumat, di bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wa asyhurul hajj adalah mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah tersebut. Itu barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafath wala fusuq wala jidal. Jangan melakukan atau berucap hal-hal yang enggak baik, atau perbuatan yang enggak baik, atau yang cabul, yang kotor, yang jorok, yang enggak sopan, yang melanggar syariat. Tinggalkan itu ucapan dan semua perbuatan yang enggak patut, yang enggak layak tersebut. Bahkan juga jangan berjidal. Tahu gak jidal itu bagaimana? Belok kanan, kiri, sebelah kanan, kiri, depan, atau omongan kayak begitu, ada jidal. Tinggalin itu semua saat seseorang berihram dengan haji. Kalau dia mau debat sebelum haji, mau komplain sebelum haji, kalau dia di sana udah gak usah banyak komplain. Terima aja apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada dia sekalian. Dan ketahuilah bahwasanya haji tersebut pahalanya gede, pahalanya besar. Barang siapa melakukan ibadat haji, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan dari perut ibunya, tanpa dosa sama sekali. Dan termasuk amalan yang paling afdal adalah haji mabrur. Haji yang mabrur adalah salah satu di antara amalan-amalan yang paling afdal, yang paling mulia. Nah, saudara-saudara sekalian, kita pergi haji, tapi pergi haji perlu biaya. Dan kadang duitnya ada sekarang, tapi giliran udah waktunya haji nggak ada duitnya. Ya? Atau udah masuk waktunya haji, kondisi aman, tapi duitnya nggak ada. Atau duitnya ada, tetapi saat datang waktunya haji duitnya udah nggak ada lagi. Alhasil
ketahuilah bahwasanya itu disebutkan dalam hadis niatul mu'min khair min amalih. Niyah maqiyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap orang mendapatkan sesuai apa yang dia niatin. Dan niat mukmin lebih baik daripada amalannya. Itu ulama bilang makna daripada hadis ini bahwasanya hal yang gak bisa dijangkau oleh amalan kita, kita bisa menjangkaunya dengan niat kita. Yang gak kesampaian, amalan manusia terbatas. Amalan kita terbatas, terkendala tenaga, terkendala kesempatan, terkendala biaya. Itu amalan kita. Kita mau haji, kalau perlu tiap hari haji, cuma nggak bisa tiap hari. Haji cuma 1 tahun sekali doang. Itu pun juga belum tentu kita bisa setiap tahun. Dan haji tersebut problemnya banyak. Ada terkendala biaya, terkendala keamanan, terkendala kesehatan, kemudian lagi kendalanya macam-macam. Hal yang nggak bisa dijangkau oleh perbuatan kita, kita bisa menjangkaunya dengan niat kita, dengan tekad kita. Niatin dari sekarang saya pengen pergi haji, pengen dimudahkan biar bisa pergi haji. Nah itu innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap orang dia akan meraih apa yang dia niatin. Itu yang berniat niatnya 10 dapat 10. Niatnya 100 dapat 100, niatnya 5 dapat 5, niatnya 1 dapat 1. Yang niatnya 0 ya udah gak dapat apa-apa. Sayyidina Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidul Ta'ifah itu beliau mengatakan bahwasanya man fataha ala nafsihi baban niyah hasanah fatahullah alaihi sab'in min abwabi taufiq. Barang siapa yang buka untuk dirinya satu pintu niat baik, dia pasang satu pintu niat baik, Allah bukakan untuk orang tersebut 70 pintu taufik, bantuan dari Allah agar tuh orang bisa mewujudkan apa yang dia niatin. Tugasnya hamba ini niat, bertekad. Masalah kemudahan dari Allah Ta'ala. Dulu haji mesti ada duit, enggak juga. Banyak orang punya duit tapi enggak haji. Banyak orang punya duit, Masya Allah, perutnya udah mau meletus saking banyaknya duit, tapi enggak haji, enggak pergi haji. Berapa banyak juga orang yang mana duitnya terbatas, akan tetapi dimudahkan bisa pergi haji berkali-kali, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji undangan dari Allah Ta'ala. Itu waktu Nabi Ibrahim merenovasi bangunan Ka'bah, terus Allah Ta'ala bilang adzan fil nasi bil hajj, undang manusia semuanya untuk pada pergi haji. Maka Nabi Ibrahim bilang, ya Rabb, padang pasir, saya ngundang manggil orang, panggilan saya sampai kemana? Bilang anta alaikan nida alaikal balagh. Tugas kamu memanggil adzin dan kita yang menyampaikan daripada panggilanmu tersebut. Maka Nabi Ibrahim memanggil ayuhan nas, kalian manusia, Allah Ta'ala mengundang kalian untuk datang ke rumahnya, untuk datang ke Ka'bah. Maka suaranya Nabi Ibrahim bukan sampai ke telinga, disampaikan ke alamul dzar, ke alamul arwah, sampai kepada mereka. Sehingga di antara ruh-ruh yang belum terlahir ke alam dunia ini yang menjawab, ada yang menjawab labbaik Allahumma labbaik, itu ulama itu mengatakan bahwa ba'dul muhaqqiqin bilang bahwasan yang menjawab talbiyah 1 kali insyaallah saat terlahir ke dunia ditakdirkan pergi haji 1 kali. Yang menjawab talbiyahnya 2 kali ditakdirkan pergi haji 2 kali. Ada yang jawab 10 kali ditakdirkan 10 kali pergi haji. Wahakadha. Subhanallah. Sebab tuh apa yang terjadi di alam tersebut punya kaitannya dengan apa yang terjadi di alam dunia ini. Al-arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha atalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ada kaitan dengan alam al-arwah, alam al-dzar, dengan apa yang terjadi di alam kita ini. Yang di sana ketemuan, di sini ketemuan. Sono sejalan, di sini sejalan. Di sana saling mencar, saling mental, di sini juga begitu. Dan begitu juga yang di sana bertalbiyah, di sini juga bertalbiyah, menjawab. Kehadiran kita, ngumpulnya kita di tempat ini itu membuktikan bahwasanya dulu sebelum ruh kita lahir ke alam dunia juga kita ngumpul sama-sama. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita fi maq'adis sidq, fi maq'adis sidq alladhi qad ashraqat anwaruhu bil 'indi ya laka min sana wal muttaquna rijaluhu wa huduruhu ya rabbi falhiqna bihim ya rabbana ya arhamar rahimin. Nah itu haji tersebut kita niatin, kita tekad, kemudian kita ikhtiarin dari sekarang. Kita kerja, ya kita kerja, cari rezeki, niatin, ya tabung, walaupun cuma nabungnya 10.000 rupiah setiap bulan. Nyampein kemana? Cuma ngunjukin tekad kita sama Allah Ta'ala. 10.000, ini 1000 tahun nih baru bisa pergi haji, enggak jadi masalah.
bukan nilainya, akan tetapi niatnya kita itu dinilai oleh Allah Ta'ala, dan itu yang mudahin, yang memudahkan kita untuk sampai bikin tuh kotak tabungan tuh, kotak tabungan buat pergi haji. Gak usah pakai nyimpen di bank, malah nyimpen di mana-mana, ntar akhirnya diputerin, akhirnya pergi hajinya pakai duit riba. Bilang mendarik lah, ya taruh di rumah tuh plastik, taruh tiap bulan 10.000 ya atau 5.000. Oh, niat tapi gak sih, ya nggak apa-apa, ente bisa 1 juta, taruh 1 juta nggak jadi masalah. Tapi ada 10.000 kita letakkan di situ, niat ini buat haji. Apa yang kita letakkan di situ dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasang niat kita, jadi biar tuh kerja kita bekerja, apa yang kita kerja di kantor, di pasar, usaha kita dinilai sebagai usaha untuk menunaikan ibadah haji. Dapat pahala, tuh argo ngalir terus. Hajinya masih nanti, akan tetapi dari sekarang argonya nyala terus. Dalam hadis kata Rasulullah, anta fi shalah man tadarta shalah. Kamu ditulis, dicatat dalam sholat selagi kamu menantikan sholat. Lagi nungguin sholat, itu argo nyala terus. Ditulis sholat, misalkan durasi sholat 5 menit, kita nunggunya 10 menit, maka ditulis pahala nunggu sholat seperti 2 kali sholat plus sholat fardunya, jadi ditulis 3 kali sholat totalnya semuanya. Masya Allah. Wahakata, itu termasuk intidharus shalah ila shalah, fadzalikum ribat, fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Itu mau gak kata Rasulullah, saya tunjukin hal yang bisa ngapusin dosa-dosa, mengangkat derajat. Apa? Ada 3 hal. Isbaghil wudu 'alal makari, memperbagus wudu dengan sunnah-sunnahnya walaupun dalam kendala misalkan musim dingin pas nggak ada air panas, tapi tetap dia wudu berikut sunnah-sunnahnya. Kemudian juga kathratul khutbah ilal masajid, banyak langkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga, menanti sholat, sehabis sholat fardu dia nungguin sholat, habis sholat dia nunggu sholat. Nah itu dari kemuribat, ditulis pahalanya seperti pahala jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditulis pahala sholat selagi kita menanti sholat, ditulis pahala haji selagi kita mempersiapkan menanti diberikan kemudahan untuk bisa pergi haji. Termasuk juga bentuk kesungguhan niat kita untuk pergi haji. Buktikan itu haji yang pakai biaya, kita getol banget, ngejar, pengen itu semuanya. Ada lagi kita bisa dapetin pahala haji yang tanpa biaya. Apa itu? Man shallal fajr fi jama'ah, jalasa fi musalla, yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams, tsumma yusalli rak'atain, falahu hajjah wa umrah, tamatain. Yang salat subuh berjamaah, duduk di musallanya, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Udah gitu dia sholat sunnah 2 rakaat, niatnya duha aja, habis terbit matahari 16 menit setelah terbit, 4 derajat setelah terbit, masuk waktu duha, niatnya duha atau isyraq. Kemudian dia mendapatkan, dia pulang ke rumahnya bawa pahala haji dan umrah sempurna kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk mikirin haji yang nanti nggak tahu kapan, pahala haji besok bisa dia dapetin, dia nggak mau kejar, dia nggak mau raih pahalanya. Begitu juga man rada awraha ila masjid yata'allama baban minal ilm aw yu'allimahu, yang pergi ke masjid di pagi hari atau petang hari untuk mengkaji ilmu atau ngajarin ilmu agama, maka dia pulang ke rumahnya bihajjah wa umrah tamatain, pulang bawa pahala haji dan umrah yang sempurna kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu cari tuh pahalanya haji itu ada banyak, bisa kita cari, bisa kita raih. Kita keluar dari majelis ini insyaallah dapat pahala haji dan umrah, asalkan kita istiqamah, kita amalin, dan Allah Ta'ala insyaallah menjaga para jamaah haji kita, dijaga, diberikan keselamatan hingga pulang ke tanah air mereka, dijadikan hajinya mabrur, sa'i masykur, dzam maghfur, tijarah lam tabur. Allah yahfadzul hujjaj wal musafirin wal ghuzah wal mujahidin, yarudduhum ila awtanihim salimin ghanimin birahmatika ya arhamar rahimin. Yarzuqna wa iyyakum al-jami' hajjal baitul haram, ziyaratin nabi alaihi salam wa azka salam, wa yarham mautana wa yarham al-mutaqaddimin ya hadzal maqam. Allah Ta'ala merahmati para pendahulu kita, bil khusus Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani yang meninggal 3 bulan yang lalu. Kemudian juga guru kita yang selalu di sini, hadir di sini hingga akhir hayat beliau masih tetap mentingin memperhatikan majelis kita,
adalah Kiai Haji Syukur Ya'qub, Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Ada Kiai Syukur Ya'qub berguru kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, berguru kepada Al-Habib Ali bin Husain, berguru kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Habib Jiddan. Ulama ngajar di Jamiatul Khair dahulu, beliau mengajar di sana, dakwah di mana-mana, ngajar di mana-mana, ilmunya di mana-mana, cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada salihin, cinta kepada ahli bait. Masya Allah, rajul salih, limithli hadza falyamalin amilun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan yubarik fi atharihi insyaallah, dan Allah Ta'ala berikan rahmat insyaallah dan ampunannya kepada kita sekalian fi hadza ashhurul hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Allah Ta'ala jadikan ini bulan-bulan yang berkah buat kita sekalian, di mana Allah Ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah, untuk melaksanakan ibadat di ayyamil ashar, di hari-hari yang 10 yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa puasa di hari-hari tersebut, di hari Tarwiyah, di hari Arafah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syai'an wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.